Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaini. Saya di sini akan menjelaskan mengenai mata kuliah akuntansi manajemen tentang akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi dan aktivitas. Akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas menampilkan suatu perubahan signifikan bagaimana tanggung jawab ditempatkan, diukur, dan dievaluasi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan mengukur 4 perspektif yang berbeda, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur. Akuntansi pertanggungjawaban juga mempelajari tentang penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian kinerja juga memiliki tujuan, yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran, organisasi, dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama, mengelola operasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Dan yang ketiga, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Tahapan penilaian kinerja terdiri dari dua. Yang pertama, tahapan persiapan. Tahapan persiapan terdiri atas penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab, penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja, dan pengukuran kinerja sesungguhnya. Yang kedua, tahapan penilaian. Tahapan penilaian terdiri atas pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar, dan penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Kriteria penetapan tanggung jawab terdiri dari 4. Yang pertama, tanggung jawab harus konsisten dengan wewenang yang dimiliki oleh manajer atas pendapatan atau biaya. Yang kedua, batas tanggung jawab harus diteliti dan adil. Yang ketiga, untuk mengembangkan pengendalian operasional, daerah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seorang manajer harus dapat diukur efisiensi dan efektivitasnya dalam pemenuhan tugas khusus. Dan yang terakhir, kriteria evaluasi kinerja yang dipilih harus sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab yang dibebankan kepada manajer. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Fitri Anissa. Selanjutnya yaitu penentuan daerah pertanggungjawaban. Harus memperhatikan hal berikut ini, antara lain, bila seseorang diberikan tanggung jawab, maka ia harus diberikan daerah pertanggungjawaban. Dalam daerah pertanggungjawaban tersebut, ia diberikan wewenang untuk mempengaruhi secara signifikan berbagai variabel yang menentukan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja harus diawali dengan penetapan garis batas tanggung jawab yang jelas bagi manajer yang akan dinilai kinerjanya. Dengan batas tanggung jawab dan sasaran yang jelas, seseorang akan dengan mudah dinilai kinerjanya. Selanjutnya yaitu karakteristik pusat pertanggungjawaban, dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pusat pendapatan. Manajer diberikan wewenang untuk mengendalikan pendapatan perusahaan. Manajer pusat pendapatan dimintai pertanggungjawabannya dari besarnya pendapatan yang ia dapat tanpa dimintai pertanggungjawabannya mengenai masukannya. Kedua, pusat biaya. Pusat pertanggungjawabannya diukur dari prestasi manajer atas dasar biaya. Contohnya Departemen Produksi.
Selanjutnya yaitu pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang manajernya diberi wewenang untuk mengendalikan pendapatan dan biaya pertanggungjawaban tersebut. Kinerja manajer pusat laba diukur dari selisih dari pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Yang keempat, pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat laba yang manajernya diukur dari prestasinya dengan menghubungkan laba dengan investasi yang bersangkutan. Ukuran kinerja manajernya dapat berupa rasio antara laba dengan investasi. Selanjutnya yaitu analisis nilai proses. Analisis nilai proses adalah analisis yang berfokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas sebagai ganti pada biaya. Dan analisis ini menekankan pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti kinerja individu. Selanjutnya yaitu manfaat analisis nilai proses. Yang pertama, meningkatkan nilai konsumen. Yang kedua, meningkatkan efisiensi proses. Kemudian, pusat analisis nilai proses ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, analisis pengguna. Kemudian, analisis aktivitas. Dan yang terakhir, pengukuran kinerja aktivitas. Selanjutnya, yaitu ukuran kinerja aktivitas. Ini terdapat 5 cara, yaitu yang pertama, laporan biaya bertambah dan tak bernilai tambah. Yang kedua, tren dalam laporan biaya aktivitas. Yang ketiga, penetapan standar Kaizen. Yang keempat, benchmarking. Yang kelima, penghitungan biaya setiap individu. Yaitu balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen strategi yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Selanjutnya yaitu balance scorecard dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja. Di sini terdapat 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, yang kedua perspektif pelanggan, yang ketiga perspektif proses bisnis internal, yang keempat perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Selanjutnya yaitu keunggulan balance scorecard. Yang pertama, komparasi. Balance scorecard memperluas perspektif yang dicangkup dalam perencanaan strategi, yaitu dari yang sebelumnya hanya sebatas pada perspektif keuangan, meluas ketika perspektif yang lain seperti pelanggan, proses, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, koheren. Balance scorecard mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Selanjutnya, keunggulan yang lain yaitu seimbang. Keseimbangan sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi untuk menghasilkan kinerja keuangan berkesinambungan. Yang keempat, terukur. Keterukuran sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategi menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Balance scorecard mengukur sasaran-sasaran strategi yang sulit untuk diukur. Selanjutnya, yaitu kelemahan balance scorecard. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran perspektif non-finansial dan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, tidak ada mekanisme perbaikan. Yang keempat, ukuran-ukuran tidak diperbaharui. Yang kelima, terlalu banyak pengukuran. Yang keenam, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Sekian dari kami, kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.